Oke, di video kali ini kita akan bahas soal simulasi tes SNPMB 2024 untuk subtes penalaran matematika. Kita masuk ke part yang pertama dulu nih. Jadi dari 10 soal yang ada, kita akan bagi jadi dua part. Part yang pertama ini kita akan bahas soal nomor 1 sampai 5 terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di video yang ini nih, di video kali ini, di part yang pertama, soal nomor 1 sampai 5 itu punya konteks yang sama tentang biang lala. Jadi informasi di soal ini bisa dipakai untuk soal-soal berikutnya nih nantinya. Jadi kita investasikan waktu kita untuk coba lihat informasi ini terlebih dahulu gitu ya. Jadi di sini ada biang lala yang bertitik pusat di P 0,0. Jadi ini titik P, koordinatnya adalah 0,0, terus titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Berarti dari P ke T ya. Berarti ini bisa kita tuliskan bahwa dari P ke T ini panjangnya adalah 35 meter. Terus setiap penumpang naik dari titik terbawah yaitu titik D. Jadi naik di sini terus dia berputar nih ya, berlawanan arah jarum jam. Terus dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125 per 4 meter. Lalu sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Cuma kita belum tahu ada di mana. Nah, pertanyaannya adalah biang lala berputar satu putaran dalam waktu berapa menit? Nah, di sini kita punya informasi bahwa untuk lintasan sepanjang 125 per 4 meter, biang lala ini membutuhkan waktu 5 menit. Kita tuliskan dulu aja. 125 per 4 meter ini membutuhkan waktu 5 menit. Nah, pertanyaannya, kalau berputar satu putaran itu berapa menit? Nah, berarti kita mesti cari dulu panjang lintasan satu putarannya. Satu putaran berarti sama aja dengan keliling dari si biang lala ini ya, keliling dari lingkaran ini gitu. Nah, kita tahu panjang dari P ke T itu adalah 35 meter. Dengan di sini punya informasi juga nih kalau dari D ke T nih, DT panjangnya adalah 10 meter. Artinya panjang PD nih ya, panjang PD ini akan menjadi 25 meter. Sebentar, agak jelek angkanya. Jadi 25 meter. Artinya panjang jari-jari dari biang lalanya adalah 25 meter. Nah, kita mau cari panjang lintasan satu putaran. Berarti kita perlu cari kelilingnya. Nah, keliling itu kan 2 PR ya, karena ini bentuknya lingkaran gitu. Nah, R-nya 25 berarti jadi 2 pi dikali R-nya 25. Kalau kita kaliin jadinya 50 pi meter. Nah, berarti kita mesti cari nih kalau dia panjang lintasannya 50 pi meter, 50 pi meter, ini tuh dia berapa menit gitu ya. Nah, di sini kita misalin aja lama waktunya adalah X menit gitu. Nah, di sini sebenarnya kita bisa gunakan perbandingan senilai. Karena semakin panjang lintasan, tentu saja semakin lama waktu yang dibutuhkan. Dan semakin pendek lintasannya, maka akan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Dan kita juga bisa lihat bahwa, atau kita bisa tahu juga bahwa kecepatannya ini pasti konstan nih si biang lala ini untuk berputar. Jadi kita bisa gunakan si perbandingan senilai. Kayak gitu. Berarti kita bakal punya 125 per 4 pi, nih ya, dibagi dengan 50 pi, itu sama aja dengan 5 per X. Kayak gitu. Ini yang di ruas kiri, ini kan ada pecahan dalam pecahan ya. Di sini ada per 4. Biar enak lihatnya kita kaliin aja nih pembilang dan penyebutnya dengan 4. Jadi di ruas kiri pembilangnya jadi 125 pi aja. Penyebutnya jadi 50 pi dikali 4 yaitu 200 pi. Nah, ini sama dengan 5 per X. Nah, pi yang di pembilang sama penyebut ini saling habis ngebagi, ya kan? Terus 125 sama 200 ini sama-sama bisa dibagi 25. 125 dibagi 25 jadi 5, 200 dibagi 5 jadi 8. Nah, ini udah kelihatan jelas nih. 5 per 8 sama dengan 5 per X. Berarti kita bakal punya X-nya ini adalah 8. Artinya, lama waktu yang dibutuhkan si biang lala untuk berputar satu putaran atau sepanjang 50 pi meter itu adalah 8 menit. Sehingga untuk soal yang ini jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua aja nih. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Masih di konteks yang sama tentang biang lala. Jadi informasi ini sebenarnya udah sama aja gitu ya, sama soal sebelumnya. Tapi soalnya aja nih yang berbeda. Jadi pada satu saat, seseorang berada pada titik B, di sini ya, di puncak.
Terus 20 menit kemudian dia berada pada titik yang jaraknya ke garis AC adalah berapa meter. Jadi dari soal sebelumnya tadi kita udah dapat info bahwa dalam waktu 8 menit gitu ya, ini si biang lalanya menempuh lintasan sepanjang satu putaran. Kita pakainya putaran aja di sini ya. Satu putaran kayak gitu. Nah, di sini misalkan waktunya 20 menit. Kita cari dulu nih berapa banyak putaran sih yang terjadi gitu ya selama 20 menit. Misalkan ini terjadi X putaran. Masih sama seperti sebelumnya karena kita bisa asumsikan bahwa biang lala ini berputar dengan kecepatan yang konstan, maka kita bisa cari X-nya menggunakan perbandingan senilai. Jadi kita dapatkan 8/20 sama dengan 1/X. Nah ini kedua ruas kita kalikan X aja ya. Jadi kita bakal dapat ini 8/20 kali X sama dengan 1. Atau kita bakal punya X-nya ini adalah 20/8. Nah ini kita sederhanakan si 20/8-nya. Sama-sama pembilang dan penyebutnya bisa kita bagi 4 ya. 20 bagi 4 jadi 5. 8 bagi 4 jadi 2. Jadi 5/2 atau sepanjang 2,5 putaran kayak gitu ya. Berarti ini 2,5 putaran adalah yang terjadi pada si seseorang ini nih yang tadinya di titik B, 20 menit kemudian dia berputar 2,5 putaran. Jadi dari sini nih, dari titik B, berputar satu putaran, kembali ke titik B, satu putaran lagi kembali ke titik B, terus tambah setengah putaran lagi ya. Berarti dia berakhir di titik D. Nah, berarti sekarang dia dari titik B, karena dia berputar 2,5 putaran gitu ya, 2,5 putaran, dia berada di titik D nih sekarang. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang nih di titik yang sekarang, jaraknya ke garis AC itu berapa jauh gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja dengan jarak D ke AC kayak gitu, ke ruas garis AC gitu lah ya. Nah, D-nya di sini, ruas garis AC ini atau garis AC itu yang ini nih. Nih ya. Dan ini titik D, terus ruas garis AC itu yang ini. Nah, untuk mencari jarak, itu sebenarnya kita tarik aja nih garis dari titik D, ruas garis dari titik D yang tegak lurus dengan AC. Nanti kita bakal dapat di sini sebenarnya kan, di DP ini nih. Sehingga sebenarnya jarak dari D ke AC itu sebenarnya sama aja dengan panjang dari DP. Panjang dari DP atau panjang dari PD gitu ya. Nah sebelumnya kita udah dapatkan informasi bahwa karena panjang PP ini adalah berapa tadi ya, 35 meter, berarti panjang PD ini adalah 25 meter atau sepanjang jari-jari si biang lalanya. Berarti kita dapatkan ini sama dengan 25 meter. Artinya si seseorang ini nih sekarang nih setelah 20 menit kemudian, jarak dari titik yang dia tempati sekarang ke garis AC atau ke ruas garis AC itu adalah 25 meter. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal yang ini itu adalah yang E. Oke ya, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Kali ini kita ketemu soal isian singkat karena nggak ada pilihan jawabannya ya. Di sini dimisalkan QR itu adalah tiang dengan tinggi 5 meter. Terus yang ditanyakan adalah jarak terjauh antara lampu dengan titik Q. Jadi ini titik Q. Terus ada lampu nih kan yang dipasang di satu titik di biang lala. Pertanyaannya adalah jarak terjauhnya berapa? Nah berarti ini kan sebenarnya sama aja dengan nyari jarak terjauh antara suatu titik dengan titik pada lingkaran gitu ya. Titik di luar lingkaran dengan titik pada lingkaran. Nah untuk mencari jarak terjauhnya itu sebenarnya kita bisa hubungkan dulu nih pusat lingkaran dengan titik yang ada di luar lingkaran ini atau dari P ke Q melalui ruas garis PQ. Nah kayak gini agak miring dikit nggak apa ya. Terus kita tembusin nih ke belakang. Nah, jadi kita ketemu dua buah titik potong nih ya antara si ruas garis ini dengan lingkaran, yaitu di sini di titik L misalkan, dan di sini di titik M. Nah, titik L ini akan menjadi titik dengan jarak terjauh dari Q. Dan M ini akan menjadi titik dengan jarak terdekat dengan Q. Nanti kita akan gunakan di soal berikutnya. Jadi dari sini kita akan dapatkan bahwa jarak terjauhnya itu sebenarnya sama aja dengan panjang dari ruas garis LQ gitu ya, panjang LQ. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya sebenarnya kita bisa bagi dulu aja nih si LQ-nya ini menjadi
panjang ruas garis PQ dan panjang ruas garis LP gitu ya. Jadi PQ ditambah dengan LP. Nah, panjang PQ-nya ini bisa kita cari dulu. Caranya gimana? Caranya gini. Ini kan dari Q, kita coba tarik aja garis yang tegak lurus ke ruas garis PT nih. Jadi kurang lebih kayak gini. Ya, agak miring. Kita ulang sekali lagi. Ya. Nah, misalnya kayak gini. Jadi nanti kita akan ketemu di sini segitiga siku-siku. Misalkan di sini titik ini Q aksen gitu ya. Kita bakal punya sebenarnya panjang Q ke Q aksen itu samanya dengan panjang RT. Jadi panjang Q aksen, sebentar, panjang Q aksen itu sama aja dengan panjang RT, yaitu 40 meter. Lalu panjang dari P ke Q aksen, atau PQ aksen itu sebenarnya sama aja dengan panjang PT, P ke T dikurang dengan panjang Q aksen ke T, gitu ya. Panjang PQ aksen, ini kan Q aksen di sini, itu sama aja dengan panjang PT dikurang panjang Q aksen ke T gitu, atau panjang Q aksen T. Nah, panjang PT kita udah dapatkan sebelumnya ya. Karena titik P ini ada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah, berarti panjang PT adalah 35 meter dikurang dengan panjang Q aksen T. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan panjang QR atau panjang tiangnya. Karena tadi kita bikin garis Q aksen ini, ruas garis Q aksen ini tegak lurus dengan ruas garis PT. Jadi panjang Q aksen T sama dengan panjang ruas garis QR atau samanya dengan panjang tiangnya, yaitu 5 meter. Jadi kita dapatkan ini 30 meter. Nah, untuk mencari panjang PQ, berarti kita bisa gunakan teorema Pythagoras nih di segitiga PQ aksen gitu ya. Jadi ini sama aja dengan akar dari PQ aksen dikuadratkan gitu ya, ditambah dengan QQ aksen dikuadratkan. Nah, ini ditambah dengan panjang ruas garis LP. Nah, panjang PQ aksen, tadi kita udah dapat 30 meter, berarti jadi 30 kuadrat, ditambah dengan QQ aksen, panjangnya itu adalah 40 meter, berarti 40 kuadrat. Ditambah dengan LP. Nah, LP sebenarnya sama aja dengan jari-jari lingkaran ya. Jari-jari si biang lala ini. Dan tadi kita udah dapatkan di soal-soal sebelumnya, ini tuh sama aja dengan jari-jari lingkarannya, yaitu 25 meter. Berarti bisa kita substitusi juga sekalian, 25 meter. Nah, ini bisa kita hitung aja, jadi 30 kuadrat kan 900, ditambah 40 kuadrat itu 1600, terus ditambah dengan 25. Nah, ini jadi akar dari 900 tambah 1600 itu 2500, ditambah dengan 25. Akar dari 2500 50 ya, karena 2500 kan 50 kuadrat, diakarinya di 50, ditambah dengan 25 atau hasilnya jadi 75. 75 meter ya, berarti jarak terjauh antara lampu dengan titik Q ini adalah 75 meter. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 75. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya, soal keempat. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Di sini pertanyaannya adalah pada saat jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek, panjang bayangan tiang QR adalah berapa meter? Nah, lampunya kan ada di biang lala nih ya, di satu titik di biang lala ini. Nah, ini udah disebutkan sebelumnya nih, bahwa jarak lampu ke titik Q akan mencapai nilai terpendek jika ketika kita tarik ruas garis PQ ini, ya, ruas garis PQ, maka titik terpendeknya atau jarak terpendeknya ya maksudnya, dari suatu titik di biang lala ini ke titik Q adalah ya ada di sini, di titik M di sini misalkan. Jadi lampunya ini terletak di titik M. Nah, sekarang pertanyaannya adalah panjang bayangan tiang QR-nya. Berarti kan panjang bayangannya itu kita teruskan aja ini ya, Q ke sini nih. Misalkan di sini kita punya Q aksen. Sekarang Q aksennya di sini. Berarti yang dicari di sini adalah panjang bayangannya itu adalah si panjang ruas garis Q aksen R. Ya, nah untuk nyari panjang Q aksen R ini sebenarnya kita bisa gunakan kesebangunan. Jadi kita gunakan aja di kesebangunan antara segitiga PQ aksen T dengan QQ aksen R. Jadi kita bakal punya kurang lebih ilustrasi gini ya. Ya, mirip-mirip kayak gini ya, agak-agak miring dikit. Nah, ini titik T, ini titik
P, ini titik Q aksen, ini titik Q, ini titik R. Nah, panjang PT ini ya, tinggi titik P ke permukaan tanah yaitu 35 meter. Terus kalau QR ini panjang tiang atau tinggi tiang yaitu 5 meter. Terus panjang TR ini adalah 40 meter, udah diketahui. Sekarang pertanyaannya adalah panjang si Q aksen R ini kan. Jadi misalkan nih, ini panjangnya adalah X kayak gitu. Nah, berarti menggunakan kesebangunan, karena ini kan udah siku-siku pasti nih ya. Tegak lurus dia nih, PT ke TR. Terus QR juga ini tegak lurus nih, karena tiang kan dipasangnya itu pasti tegak lurus terhadap tanah kayak gitu. Jadi kita bisa gunakan kesebangunan kayak gini. Jadi panjang Q aksen R per QR gitu ya. Yang mendatar di bagian tegak itu sama aja dengan panjang Q aksen T per panjang PT. Panjang Q aksen R-nya adalah X, panjang QR-nya itu adalah 5, panjang Q aksen T-nya berarti X ditambah 40 ini ya. Jadi X tambah 40. Panjang PT-nya ini adalah 35. Nah, ini jadinya adalah 35-nya kita kalikan ke X dulu ya. Jadi 35X. 5-nya juga kita kalikan ke X tambah 40. Jadi 5 kali X tambah 40. Berarti jadi 35X ditambah, ditambah sih sama dengan ya. Sama dengan, berarti ini 5X ditambah 5 kali 40 adalah 200. Nah, ini kedua rows kita kurangin aja sama 5X. Jadi 30X ini sama dengan 200. Ruas kanannya tinggal 200 karena udah dikurang 5X. Nah, berarti untuk nyari X kita bagi aja kedua rows dengan 30. Jadi 200 per 30. Ini bisa kita bagi pembilangan penyebutnya dengan 10 ya. Jadi X-nya adalah 20 per 3. 200 bagi 10 jadi 20. 30 bagi 10 jadi 3. Nah, tapi nggak ada nih pilihan jawabannya yang 20 per 3. Sehingga harus kita ubah jadi pecahan campuran dulu. 20 per 3, ini kan 20 sama aja dengan 18 tambah 2 ya. Per 3, kayak gitu. 18 per 3 ini adalah 6, ditambah 2 per 3 berarti. Atau 6, 2 per 3. Sehingga jawabannya ada nih, kalau 6, 2 per 3 yang D. Berarti soal ini jawaban yang tepat adalah yang D. Oke ya, kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, kita masuk ke soal yang kelima nih. Kali ini soalnya agak panjang. Perhatikan dulu ya. Misalkan titik U pada tanah adalah bayangan titik Q oleh lampu ketika bayangan tiang QR paling pendek. Berarti bayangan QR paling pendek, U itu adalah bayangan titik Q-nya gitu ya. Berarti kemungkinannya U-nya bisa jadi ada di sini nih. Nih, ini U, di sini R gitu kan. Ini R, ini U. Karena kan paling pendek. Bisa lebih pendek sih, cuma kita misalkan aja di sini dulu deh kayak gitu. Terus titik V pada tanah adalah bayangan titik Q ketika bayangan tiang QR paling panjang. Berarti bayangan Q ketika bayangannya paling panjang gitu ya. Berarti kita bisa anggap aja ya di sini ya. Bisa lebih panjang, tapi kita anggap aja dia letaknya di sini. Terus titik A aksen adalah bayangan titik Q di tanah ketika lampu berada di titik A. Berarti ketika lampunya di sini, bayangan titik Q-nya di mana gitu ya. Nah, cara nyarinya adalah ya udah kita tarik aja ruas garis dari titik A ke titik Q. Setelah itu kita panjangin. Nah, dapat nih A aksen di sini. Terus ketika lampu berputar mulai dari titik A, urutan posisi bayangan titik Q di tanah adalah seperti apa? Nah, ini kalau kita perhatikan, selain ada A aksen, U dan V, di sini ada B aksen juga. B aksen ini berarti bayangan titik Q di tanah ketika lampunya ada di titik B nih. Berarti kita lakukan hal yang sama kayak nyari aksen ya. Dari titik B, kita tarik garis atau ruas garis ke titik Q. Terus kita panjangin. Jadi nanti B aksennya ada di sini nih. Agak kurang kelihatan ya, tapi ya kurang lebih dia ada di sini. Jadi R, U, terus B aksen, terus aksen, terus V. Nah, kan lampunya berputar dari titik A nih. Berarti pada mulanya lampunya atau bayangannya nih nanti ada di sini nih. Di A ini. Jadi misalkan titiknya di sini dulu ya. Ini maksudnya titik si aksen ini. Karena kalau misalkan kita gambar di sini agak padat gitu. Nah, ketika kita putar ke titik D. Nah, ini kalau kita cari bayangan titik D. Ini nanti letaknya akan ada di antara aksen dan V. Berarti artinya apa? Ketika ini sedang berputar. Berarti tuh bayangannya ini akan memanjang dulu ke titik V. Sampai paling panjang gitu kan ke titik V. Terus dia akan dari suatu titik. Dari titik terpanjang dia akan mengecil lagi dong.
mengecil lagi sampai ke titik U, paling pendek, terus sampai berputar lagi ke A ini berarti sampai dia kembali ke titik A. Kebayang ya? Jadi dari titik A aksen. Nah, berarti dari titik A aksen bayangannya akan memanjang ke V, terus dia akan memendek balik ke A aksen, ke B aksen, terus ke U, dia akan memanjang lagi ke B aksen, terus balik ke titik semula dia aksen. Sehingga bayangan yang tepat itu adalah A aksen, terus ke V, terus balik ke A aksen, ke B aksen, terus ke U, terus balik lagi ke B aksen, dan terakhir ke A aksen. Nah, yang mana nih pertanyaannya? Ini yang A udah jelas salah karena salah di sini. Yang B juga salah di sini. Yang C oke ya. Yang D salah di sini juga, udah salah juga. Yang E juga di sini salah. Ya udah yang paling benar berarti yang C. Sehingga untuk soal yang ini jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke ya. Jadi kita udah bahas 5 soal di video kali ini yang berhubungan dengan konteks biang lala dari simulasi tes SNPMB penalaran matematika. Next kita akan bahas simulasi tes SNPMB 2024 tes penalaran matematika part yang kedua untuk soal yang ke-6 sampai yang ke-10. Jadi ditunggu aja ya.